Selamat pagi pemirsa. Viralnya video seorang pendakwa asal Kediri, Gus Elham Yahya yang terlihat mencium pipi anak perempuan saat berdakwah menuai kecaman luas. Tindakannya dinilai melanggar norma keagamaan dan kepatutan sosial, serta berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 13 November 2025 dengan tema Jangan Berlindung di Balik Dakwah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua bisa juga menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini editorial memberi judul Jangan Berlindung di Balik Dakwah. Ya. Kalau beberapa orang mengatakan ini sesuatu yang sebenarnya amat sangat disayangkan. Betul. Karena seorang pemimpin, apalagi pemimpin agama, itu harusnya punya standar yang sebetulnya malah lebih tinggi dibandingkan umat yang dipimpinnya. Pertanyaannya adalah apakah kemudian, tadi sudah kita lihat ada video permintaan maaf, maka kemudian apa pembelajaran yang bisa kita dapat dari peristiwa ini, Mas Jaka? Ya, yang pertama kan dakwah itu kan harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. Harus meniru akhlak Nabi yang ya meninggikan etika, tidak menyerang kehormatan orang lain, tidak menjatuhkan martabat orang lain, tidak juga mengganggu atau kenyamanan orang lain, terutama anak-anak. Tapi apa yang dilakukan oleh Gus Elham ini oleh sebagian orang, bahkan kami juga menilai itu tidak pantas, tidak patut, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan dakwah yang baik. Makanya ketika banyak pihak yang mulai mengkritik, bahkan mengecam, ya menurut saya itu sesuatu yang wajar. Bahkan ada beberapa institusi yang terang-terangan menyebut itu sesuatu yang jauh di luar kepantasan. Institusi keagamaan juga? Institusi keagamaan juga. MUI misalnya, Kementerian Agama, kemudian juga KPAI, Kementerian P3A, Perlindungan Perempuan dan Pelindungan Anak. Bahkan KPAI menilai ini ada indikasi pelanggaran pidana. Kemungkinan ada potensi melanggar undang-undang tentang perlindungan anak, atau juga tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ini menurut saya sebuah fenomena atau fakta yang sangat memprihatinkan dalam dunia keagamaan kita, dan celakanya ini terkait dengan kehidupan anak-anak yang mesti dilindungi oleh siapapun. Masalahnya adalah di sisi yang lain, Mas Jaka, yang terjadi peristiwa itu sebenarnya katanya adalah bagian dari tindakan alamiah. Lalu kemudian di sisi yang sebaliknya itu sebagai gestur untuk ngalap berkah, katanya begitu. Nah, ini kita akan bahas, Mas Jaka dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 13 November 2025, Jangan Berlindung di Balik Dakwah. Jangan berlindung di balik dakwah. Nama Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki atau kerap disapa Gus Elham Yahya mendadak viral lantaran kebiasaannya mencium pipi anak perempuan di tengah dakwanya menyebarkan ajaran agama. Pendakwah asal Kediri, Jawa Timur itu menjadi perbincangan publik, bahkan berujung pada kecaman karena perbuatannya itu dinilai sudah masuk kategori pelanggaran asas kepatutan. Terlanggarnya kepatutan alias tindakan tak senonoh itu karena anak-anak yang diciumnya di sejumlah pengajian itu bukan dalam garis mahramnya, bukan sanak saudara dekat karena keturunan. Sebagai pendakwah, Gus Elham dipastikan sudah sangat paham akan ilmu garis mahram itu. Karena sebagai pendakwah pula, ia mendapat tugas menjaga kemurnian ilmu yang didapatnya dengan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pekerjaan yang enteng tentunya. Ia dituntut menjaga martabat ilmu yang didapatnya dengan tak mudah menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya, sekalipun masih anak-anak. Mencium dengan dalih rasa sayang atau gemas terhadap anak kecil tentu tak dapat dijadikannya sebagai pembenaran dari perbuatannya. Sekali lagi, sebagai pendakwah,
tentunya dia amat paham akan perbuatan yang boleh dan tidak dalam hukum agama. Hal yang boleh menurut agama masuk kategori halal dilakukan, dan yang tidak boleh hukum haram tegas berlaku. Sebagai pendakwah pula, tentunya ia sejak awal sudah paham harus membentengi diri dengan perilaku yang pantas dalam norma sosial, norma yang berada di dalam yurisdiksi norma agama, tapi terkait erat antara satu dan lainnya. Banyaknya kecaman dari masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai perbuatannya itu dalam kacamata norma sosial. Perbuatannya itu jelas tak dapat diterima publik karena masuk kategori tak senonoh, apalagi dilakukan oleh seorang pendakwah. Karena itu, kita perlu mendukung langkah Kementerian Agama dan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mengecam keras perilaku Gus Elham itu. Mengecam karena bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, tingkah Gus Elham bukan mencerminkan perilaku akhlakul karimah atau perbuatan terpuji. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A bahkan sampai mengeluarkan peringatan keras terhadapnya. Perbuatan itu dinilai Kementerian P3A sebagai perilaku berbahaya yang tak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk dengan dalih status sosial keagamaan. Perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai child grooming atau upaya mendekati anak untuk mendapatkan kepercayaan mereka dengan tujuan melakukan tindakan berbahaya atau bernuansa seksual. Kementerian P3A juga mengingatkan perbuatan itu bisa masuk kategori tindakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Insiden cium pipi oleh Gus Elham tentu menjadi peringatan sekaligus pembelajaran buat kita semua. Peristiwa yang mungkin sebelumnya kerap dianggap lumrah itu harus segera dihentikan. Jangan terus dianggap sebagai perbuatan normal dengan dalih karena dilakukan oleh seorang tokoh agama. Dan jika negara serius menegakkan hukum, Undang-Undang Nomor 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual bisa menjadi landasan dibukanya penyelidikan dugaan pelecehan seksual. Dari penyelidikan itu akan terungkap benar tidaknya perbuatan Gus Elham dalam kacamata hukum. Selain buat Gus Elham, penegakan hukum juga bermanfaat buat masyarakat untuk membangun pemahaman bahwa anak juga punya hak dan martabat akan tubuh mereka. Amat penting buat orang dewasa untuk memahami batas interaksi yang aman dengan anak. Karena itu, tak seorang pun termasuk orang tua yang boleh merendahkan martabat anak. Orang tua saja tidak boleh, apalagi orang lain. Tentu lebih tidak boleh. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ong? Ini ada insiden ini Bu, seperti apa Bu? Iya, jadi begini, seorang pendakwah. Muhammad siapa tadi yang dari Kediri? Gus Elham. Ya, Muhammad Ilham. Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki. Ya, Ilham Maliki. Tidak pantas Bu Leo, Bang Leo. Karena apa? Dia seorang pendakwah itu kan sudah dikatakan ahli agama. Ya, adapun ahli agama atau enggak dia fasih. Untuk Bang Leo, untuk mencium lain muhrim itu sudah haram Bang Leo. Apalagi ini jemaah. Kok dia melakukan itu gitu loh. Apa ini setan, godaan setan, atau dari inisiatif hati nuraninya? Karena rasa kasih sayang, meskipun begitu itu harus ada batas.
batas benang merah dan sebagainya. Yang mengemuka katanya Bu Ong dari jamaahnya ya mengatakan itu ngalap berkah katanya begitu tuh. Bagaimana Bu Ong kalau gitu? Ngalap berkah tidak, no. Bukan berkah ya? itu bukan. Berkah itu amal, Bang Leo. Mau agama apa, namanya amal ibadah itu. Bukan mencium. Loh, kalau sudah mencium itu adalah apa, Bang? Pelecehan. Pelecehan seksual. Lah iyalah, kita kan harus bisa membedakan antara pendakwah dengan antara jemaah. Jangankan Bang mencium, kita menyenggol aja itu kalau sebenarnya merasa itu itu pelecehan. Tapi kan Gus Elham sudah minta maaf ya dalam videonya. Kalau menurut Anda itu menjadi pembelajaran bagi kita, pelajaran apa Bu untuk Anda? Betul. Minta maaf, setiap umat melakukan kesalahan bisa minta maaf. Tapi ada tapinya. Itu tidak bisa dilakukan, Bang Leo. Baik. Karena ini kita berharap ini tindakan terakhir begitu ya, Boong ya? Betul. Jangan sampai para pendakwah, seorang ahli agama, seorang fasih agama harus tahu batas, Bung Leo. Baik, tahu batas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong dari Pejaten Jakarta Selatan. Permintaan maaf sudah disampaikan dan harapan kita ini menjadi hal terakhir. Apakah itu bisa dijamin, Mas Jaka, atau bagaimana? Ya, kalau kami sih berpandangan ya tidak cukup meminta maaf. Meminta maaf bagus, seorang mungkin dia kilap, tetapi ada dugaan pelanggaran hukum, ya menurut saya harus segera ditindaklanjuti. Dan kita mendorong apa yang dilakukan oleh KPAI yang katanya sedang menelaah kemungkinan adanya pelanggaran undang-undang TPKS, undang-undang pelindungan anak, dan penegak hukum saya pikir juga bisa menyelidiki kasus ini. Karena kalau segala sesuatu pelanggaran hanya dilakukan atau diakhiri dengan permintaan maaf, kok kami berpandangan akan terjadi lagi. Tidak akan ada efek jerah karena ya cukup diselesaikan dengan maaf. Padahal kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Gus Ilham ini kan siapapun lah, saya pikir ya menilai ini jauh di luar kepantasan. Karena begini, ada prinsip setiap tindakan yang melewati batas-batas toleransi atau batas-batas interaksi dengan anak di ruang publik itu adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap pelindungan anak. Dan ini bukan persoalan yang main-main. Kekerasan terhadap anak itu kan di negara kita tuh dari tahun ke tahun kan mulai menunjukkan peningkatan. Dari data dari KPAI, data dari kementerian itu juga sejak 2021 utamanya itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan celakanya kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak itu banyak juga terjadi di lingkungan keagamaan, di lingkungan pendidikan, dan menurut saya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini kan sudah minta maaf, tadi kalau kita dengar juga dalam video permintaan maaf adalah mengatakan itu sebenarnya video lama yang sudah dihapus. Yang kita ingin pastikan, Mas Jaka, apakah yang akan hilang itu videonya saja atau perilaku yang kebanyakan kita merasa itu tidak pantas. Jangan-jangan nanti perilakunya tidak berubah, tapi videonya yang hilang begitu. Bagaimana tuh? Iya, kita berharap permintaan maaf yang dilakukan Gus Ilham itu betul-betul tulus. Dia tidak akan mengulangi perilaku-perilaku yang tidak patut ini. Tetapi sekali lagi segala sesuatu kan tidak bisa kita selesaikan dengan permintaan maaf. Penegakan hukum menurut saya cara yang cukup efektif lah ya untuk menghentikan praktek-praktek seperti ini dan mencegah orang lain, tokoh-tokoh agama lain melakukan tindakan serupa. Kalau kita lihat, ya harus kita katakan penegakan hukum terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama itu sekarang kesannya itu kan agak lemah. Karena mereka mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga penegak hukum ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh agama itu sangat minimal. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Oke, kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia. Segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ada satu pepatah lama ya, bahasa Prancis kalau tidak salah, noblesse oblige, bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin bangsawan itu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab yang tinggi untuk bertindak mulia. Apakah ini bisa kita pastikan berlaku dalam peristiwa ini dan juga bagi para tokoh agama yang lain? Karena ini kan pembelajaran yang penting. Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir tanggung jawab seorang pendakwah, seorang tokoh agama itu sangat berat. Dia pertama harus bisa menuntun umatnya untuk jalan yang baik. Kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang baik, bagaimana kita bisa berharap bisa menjadi contoh yang baik? Saya pikir ini sesuatu yang mesti betul-betul dicamkan oleh para tokoh-tokoh agama. Dan menurut saya kejadian ini adalah pembelajaran yang sangat bagus bagi kita semua, terutama para tokoh-tokoh agama, untuk tidak main-main dengan istilah dakwah. Jangan berlindung di balik dakwah kalau editorial kita boleh judul kan. Jadi dakwah harus dilakukan benar-benar sesuai dengan akhlak Nabi, dengan cara-cara yang beretika, yang beradab, menghormati kehormatan orang lain, kemudian juga melindungi setiap jemaat termasuk anak-anak, justru bukan malah sebaliknya. Dan yang paling penting menurut saya Bung Leo, kita juga menggugah kesadaran masyarakat, jangan lagi menormalisasi tindakan-tindakan seperti ini. Kalau tadi dengan alasan ngalah berkah, menurut saya di agama apapun tidak mentoleransi kok perilaku seperti ini. Siapapun pelakunya tidak ada mendapatkan, tadi Bu Ong betul sekali, tidak akan mendapatkan berkah dengan cara yang tidak benar. Kalau mendapatkan berkah itu ya berbuat amal. Menurut saya sih seperti itu. Jadi ini pelajaran yang bagus. Pertama, penegak hukum menurut saya juga harus turun tangan, menegakkan hukum setegak-tegaknya. Kemudian juga, ya itu yang paling penting, ada kesadaran dari semua pihak untuk tidak menoleransi atau menormalisasi tindakan-tindakan seperti ini. Karena kalau hal-hal seperti ini, apalagi keluarga, anak-anak menganggap ini sesuatu yang biasa, bahkan membawa berkah, ya menurut saya kok itu pemikiran yang keliru. Dan saya pikir kalau hal-hal seperti itu terus dipertahankan, saya khawatir ada tokoh-tokoh agama yang lain melakukan tindakan-tindakan yang serupa, meskipun mungkin dalam konteks yang berbeda. Wakil Menteri Agama kan sudah menyatakan hal yang sama ya, bahwa mengecam tindakan ini. Dan tadi kalau tidak salah mengatakan kita harus mencari cara untuk mengembalikan yang bersangkutan ke posisi yang seharusnya. Itu bagaimana? Ya harus kita katakan belakang ini kan dunia keagamaan lah ya. Tokoh-tokoh agama itu kan cukup mendapat sorotan yang negatif kan. Tidak hanya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap para santrinya misalnya, kayak hidup mereka yang hedon misalnya, kemudian juga tutur kata yang kadang menyakiti para jemaah, bahkan menyakiti orang lain misalnya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan atau yang disuarakan oleh Wamenak itu menurut saya sesuatu yang mesti betul-betul dijadikan pelajaran atau dijadikan panduan bagi tokoh-tokoh agama untuk kembali ke jati diri mereka, bahwa mereka adalah tokoh-tokoh agama yang menyebarkan kebaikan, harus bisa menjadi teladan bagi para umat, bukan malah memberikan contoh yang baik, apalagi bisa menjadi membuat kebingungan di kalangan anak kan. Ini kan anak-anak yang kemudian dicium itu kan dia bingung. Seperti apa batas-batas toleransi, batas interaksi ya. Dan apalagi disebarkan dalam dunia digital kan, itu kan secara psikologis bisa membuat mereka malu kan. Kita berharap ini peristiwa yang bisa menjadi pembelajaran yang mengubah sikap-sikap seperti itu. Terima kasih Mas Jaka sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, insiden ini menjadi pelajaran penting bahwa kedekatan dengan anak tidak bisa dibenarkan tanpa batas, termasuk atas nama dakwah atau status sosial keagamaan. Negara harus hadir menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan menjamin martabat dan perlindungan anak. Saatnya semua kita sadar, anak bukan objek kegemasan, melainkan subjek yang harus dijaga harga dirinya. Saya, Leonard Samusubi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.